Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Untuk altcoinsnya kita hari ini akan bahas Render, AVAX, dan XRP ya. Nah, buat lo yang pengen langsung ke charting bisa di bagian belakang, monggo ya, karena mostly kita akan bahas lebih ke pembahasan komen. Sebelum kita masuk ke pembahasan komen, reminder jam 10 malam kita pada hari ini akan ada CB Consumer Confidence. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures deket-deket jam 10 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Ingat jam 10 malam. Next, kita langsung aja ke pembahasan komen. Ada yang kelewat. Oke. Sini ya. Yang pertama dari K Karuizawa, reject, retest sama reclaim itu maksudnya apa, Bang? Contoh reject seperti ini ya. Jadi dia mencoba untuk reclaim satu resisten. Kayak ambil contoh di sini tanggal 10 Desember. Tetapi gagal ya, di reject oleh struktur resisten di 97.529, akhirnya di close di bawah. Ini kita sebut sebagai reject. Nah, retest berhubungan juga sama ini sebenarnya ya, berhubungan juga sama reject. Jadi retest itu saat harga running. Kayak sekarang kalau misalkan nih tiba-tiba BTC naik sampai ke angka 97.500-an. Itu dia sedang retest. Begitu. Kita masih belum tahu ke reject atau enggak. Kita tunggu sampai besok pagi jam 7 saat daily close. Kalau daily close di atas itu reclaim. Tapi kalau daily close di bawah itu ke reject. Begitu ya. Itu kurang lebih. Itu jargon ya. Banyaklah jargon-jargon seperti itu. Boleh coba cari di Google ya. Next dari Ragare. Bang, setahu gua beda kondisi bukannya beda data ya, Bang. Oh iya, pasti dong. Ya, setiap ini juga kalau kondisi misalkan fundamental di US kita ambil contoh misalkan memburuk gitu ya. Wah, memburuk, semua makin melesu, ya itu kemungkinan rate cut lebih tinggi. Tapi kalau misalkan The Fed ngerasa bahwa wah, kita masih lumayan kuat nih ekonominya ya. Kayak sekarang Jerome ngerasa bahwa oke, kita belum kena target inflasi tapi udah lebih mending. Jadi kita nggak perlu terlalu terburu-buru. Nah, itu bisa menunda penurunan rate cut. Ya, makanya terjadi seperti kemarin kan. Tiba-tiba Jerome menyatakan kita cuma 2 kali, proyeksi tahun depan cuma 2 kali. Itu membuat market jadi wah, hawkish nih ya. Akhirnya turun. Jadi kondisi geopolitik, kondisi tertentu pengaruh ya. Ya makanya pukul rata. Oh enggak, kita tidak pukul rata di TCI ya. Kita lihat datanya ya berdasarkan nanti keluarnya seperti apa gitu. Dan kita nggak pernah bilang akan sama persis dengan tahun spesifik besok atau tahun sebelumnya atau kapan. Nggak bisa bilang sama persis, tetapi berirama. Dan kalau kita sampai bandingkan pun gitu. Kayak kita ambil contoh berkali-kali mengenai cutting rate di 2021. Nah, itu kenapa kita bandingkan dengan kondisi sekarang? Karena sedang masa-masanya mirip, di mana sedang mulai ada penurunan interest rate. Nah, tapi apakah akan sama persis? Enggak. Kita nggak pernah bilang akan sama persis. Begitu. Tetapi seringkali berirama. Begitu ya. Oke. Next. Dari James Alcohol ya. Minta saran Bang, kalau mau main agresif di BTC saat bull up lebih baik TP keuntungan saja atau TP 100%? Enggak dua-duanya. Kalau gua TP dengan modal juga ya, tetapi enggak 100%. TP-nya bisa 5, 10, 20 kayak kita ambil contoh. Di cycle ini BTC gua udah TP 4 kali ya, udah dapat 4 kali dan itu beda-beda persentasenya. Jadi nggak 100% ya. Sama seperti kita masuk ke market, nggak all in, keluar juga sama, tidak all in begitu ya. Soalnya waktu BTC-nya itu 1,7, gua TP keuntungannya saja dan modalnya gua tahan sampai sekarang. Alhasil jadi minus dengan harga BTC yang sekarang. Salam hormat dari pemula. Nah, jadi gini, lagi-lagi yang pasti satu dulu, kalau misalkan keluar SOPTP begitu, tapi ternyata lu masih minus harga rata-ratanya, berarti lu kan mulai, ya semua orang kan nggak mulai bareng-bareng ya. Kayak gue pribadi, tim TCI itu harga rata-rata BTC gua dengan tim gua itu kan kita dari 2022 tuh, itu di bawah 30.000 begitu. Jadi ya kita bisa terus TP sampai kapan ya, sampai minimal satu cycle nih beres harusnya bisa terus TP, in theory seperti itu. Nah tapi buat yang mulainya mungkin lebih telat, baru masuk waktu kemarin di mungkin di 100.000 ada masuk di 90.000, nah pastikan kalau lu kondisinya masih minus jangan ikutan TP kita begitu. Kalau sampai keluar SOP TP begitu, pastikan kondisinya hijau dulu begitu.
Nah, selain itu sekali lagi ya, TP-nya adalah berkala begitu dan persentasenya semakin ke atas semakin tinggi gitu ya. Oke, next dari Zaina ini Ian atau Lan ya? Zainalan Shori ya. Mulai khawatir bang, apakah Desember akan close dengan candle merah? Sekarang itu monthly ya, kita coba cek monthly. BTC itu sekarang kondisinya minus 1,52% saja. Ya kita nggak tahu, kita lihat aja nanti sampai tanggal 30 sampai tanggal 31 ya, kita lihat aja dia daily monthly close seperti apa ya. Tapi ya kalau mau ngomong merah nggak merah ya sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi ya, kalau menurut gue pribadi santai aja begitu. Justru kalau gue senang-senang aja sih, senang-senang aja kita dikasih kesempatan buat akumulasi begitu ya. Oke, next dari Hansen ini Jaya atau Jaja ya. Matoshi, bagaimana dengan pelantikan Trump? Apa bisa pump atau dump BTC? Thanks. Lagi-lagi kalau gue pribadi nggak pernah mau lah kita tebak-tebakan bakal dump atau pump gitu, karena itu ujung-ujungnya udah bukan investasi ya kalau seperti itu. Ujung-ujungnya kita akan lebih berjudi. Tapi ya expect volatility begitu ya. Mungkin selain dari itu expect juga gini, kalau sampai ya menuju ke pelantikan Trump BTC ngepam gila sebelum terjadi pelantikan ngepam gila, hati-hati, bisa kemungkinan terjadi buying the rumor and selling the news. Saat sudah dilantik malah ngedam, itu bisa terjadi ya. Jadi mungkin jangan tebak-tebakan, tapi kita lihat apabila menuju ke 20 Januari kalau nggak salah ya. Menuju ke ya pokoknya Januari lah ya, di Januari akhir singkat gua. Menuju ke sana market ngepam. Nah, itu hati-hati, ada kemungkinan bisa terjadi buying the rumor and selling the news ya. Tapi sekali lagi buying the rumor and selling the news pun itu bukan suatu hal yang pasti ya. Itu probability ya, semuanya itu bentuknya probability. Ya, maka dari itu kalau gua pribadi sih nggak terlalu nggak terlalu pengen wah ada momentum ini nih, bakal ada pelantikan, ada A, B, C. Wah, kita kesana nanti di hari itu kita jaga lilin. Wah, enggak, jangan ya. Itu banyaknya orang lebih banyak boncos lah dibandingin profitnya begitu. Dan kalau sampai profit pun hoki karena ya tebak-tebakan begitu. Jadi ya kalau gua sih simple, terus aja di CA, nggak usah dipikirin kapan ada apa. Ya kalau sampai mau dipikirin tanggal tertentu ada apa tuh lebih ke jaga resiko instead of berharap bakal profit nih dari pergerakan market begitu ya. Oke. Next dari Agan ya. Thank you update outlooknya Matoshi. Sekalian mau nanya buat konfirmasi Mak. Sebenarnya yang menjadikan orang itu dukun karena mereka hanya cuap-cuap sebutkan angka harga tanpa bisa kasih analisa, data dan fakta kan Mak. Soalnya kebanyakan orang memang begitu. Iya benar. Jadi dukun itu simpelnya adalah orang yang teriak-teriak angka tertentu. Bisa angka 67.000, bisa angka 40.000, bisa angka 64, bisa 100.000, berapapun angkanya, mau bullish, mau bearish, itu dukun ya. Waktu ditanya apa alasannya bisa ke situ, wah lu nggak percaya sama gua aja lu, wah lihat aja lu, ya lu berani nggak percaya sama gua, kayak begitu biasanya dukun ya. Dan itu menurut gua adalah kanker di market ya. Orang-orang seperti itu tuh, aduh, itu newbie yang dapat begitu ya. Para newbie yang ngeliatin orang-orang kayak begitu banyak yang tersesat begitu. Jadi gue jujur gue nggak suka lah sama dukun begitu. Dan memang makin market bergejolak, di situ dukun makin banyak bacot ya. Next dari Martin Nababan ya. Karena dual mandate the Feds adalah inflasi 2% dan pengangguran 4%. Yes, benar. Jerome Powell bukan anak buah Trump, jadi masih dibilang independen dan masa jabat hingga Mei 2026. Kebijakan investasi strategis misalkan ke BTC bukanlah mandat the Feds tetapi di badan lain. Yes, jadi gini ya, gue setuju, bener, memang Powell itu bukan anak buah Trump. Itu banyak yang nggak tahu ya. Kalau di Indo sih ingat gue BI itu masih part of the government kan. Tapi kalau the Feds itu bukan part of government. It's quite weird dan jujurnya itu banyak teori konspirasinya juga ya. Kalau lo penasaran boleh nonton tuh ya. Nah, tapi nggak berarti the Feds ini tidak bisa dipengaruhi oleh presiden yang menjabat begitu, karena di 2016 pun the Feds itu lumayan lah terpengaruh juga oleh Trump begitu, karena ya nggak tahu lah ya, Trump being Trump I guess ya. Tapi maksudnya benar memang terpisah, tapi bisa saja begitu, bisa saja
si Trump ini mempengaruhi gitu, karena sebelumnya waktu dia jadi presiden di 2016 pun dia sepertinya lumayan berhasil mempengaruhi the Fed begitu ya. Ya, gitulah ya. Tapi bagus nih ya, bagus. Gua suka nih orang-orang yang tahu data ya, karena lagi-lagi ini ada channel data, fakta dan statistik. Gue happy ketemu orang-orang yang seperti ini ya. Next. Wah, oke. Dari Rohmana BD. Dulu bear market ada dukun dadakan namanya koin-koinan. Orangnya namanya Dito. Waduh, nggak tahu. Jujur gua nggak terlalu banyak nonton media Indo ya. Ada yang tahu dia orang mana, rumahnya di mana, banyak yang nyariin dia. Ya, jadi ini ya, memang dukun tuh dari masa ke masa nggak bener lah ujung-ujungnya ya. Yang tebak-tebakan dulu kok nggak aduh, dulu tuh ada siapa yang gua inget tuh, soalnya sampai ada stiker dulu tuh, ada dukun yang bilang pokoknya BTS akan ke nol. Terus sekarang di grup dijadiin stiker ini ya, akan ke nol katanya ya. Jadi lelucon begitu. Jadi aduh, jangan percaya dukun lah ya. Next. Oh, ini dia satu udah ngomong. Akhirnya mau di-highlight hari ini ya. Ini si dukun kita nih, namanya Kenixi ya. Sudah dibilang BTC OTW 67.000, batu dasar SDM rendah, kaum beli pucuk, beli hijau, jual merah, kaum FOMO, uang receh mau kayak Insta. Aduh, ironis ya. Jadi gini lah, untuk orang-orang macam Bro Kenix ini memang susah ya. Dan ini gila loh, lu bisa lihat sendiri ya. Ini dia nge-spam banyak nih ya, spam. Nih, ada lagi nih, nge-spam di orang ya, nge-spam lagi di sini, terus di sini ya. Nah, kalau menurut gua pribadi ya, dengan lu nge-spam seperti ini terus menunjukkan sebenarnya lu takut. Lu takut luar biasa kalau sampai nggak kena 67.000 gimana nih ya. Dan ya apa, buat lu yang sudah lumayan lama di TCI tahu bahwa orang seperti Kenix ini udah banyak ya. Di masa-masa ini ya, di masa-masa sini kita punya si Tuhan palsu. Gua kasih nama dukunnya mengaku Tuhan palsu katanya. Dukunnya mengaku Tuhan ya, dan ternyata Tuhan palsu. Katanya yang ngelong bakal mati. Ini BTC akan ke 40.000 fix katanya, nggak mungkin, nggak pasti ya. Yang ngelong bakal mati. Taunya dia yang mati. Ini naik ke atas ya. Lalu di sini dukun halving gua sebutnya ya. Ini belum halving aja BTC udah 73.000. Halving 100.000 di tangan. Pasti. Halving yang terjadi apa? Drop. Ya. Drop dan ujung-ujungnya jauh dari 100.000. Begitu. Ya. Dan juga adalah di mana tuh? Di daerah sini juga dekat-dekat ya. Dulu ada siapa gitu namanya. Itu satu dulu gedeknya luar biasa ya. Vin siapalah gitu namanya ya. Wah, TCI bajingan. TCI anjing katanya. Lihat BTC. Pasti 64.000. Gak kejadian juga. Gitu. Jadi gini ya, gua nggak peduli lah mau tebak-tebakannya 65.000, 40.000, 100.000 gimana, terserah lah ya. Tapi setiap orang tebak-tebakan seperti ini ya, wah ujung-ujungnya berantakan begitu ya. Dan ya orang-orang yang dulu tebak-tebakan di situ yang anjing-anjing ini ujung-ujungnya tidak komen lagi begitu ya. Ya ini bener nih, ini gue senang banget ya dari BTC is King. Datanya mana bos? Analisanya mana? Faktanya mana? Bisa ngasih source-nya. Kalau komen spam seperti gini kayak anak kecil nggak dibeliin mainan. Iya bener, ini jujur ini annoying sih. Udah banyak sekali spam seperti ini. Dan isinya ya cuma kebun binatang tuh. Jongkok, goblok, miskin, uang receh, dan seterusnya. Ya kalau menurut gue gini ya. Ya silakan, mana datanya? Begitu ya. Data kenapa 67.000? Kayak kita ambil contoh ya. Di TCI kita waktu di April Maret ini lumayan banyak kena bully lah ya. Karena kita bahas bahwa ada resiko kita bisa koreksi signifikan even dump. Begitu ya. Tapi kita kasih tahu alasannya. Kenapa? Monthly. Ini 7 bulan berturut-turut tanpa ada monthly close yang bearish. Ini tidak pernah kejadian sebelumnya. Begitu. Setelah overextended seperti ini, kayak di sini apa yang terjadi? Koreksi lumayan dalam. Begitu. Dan kita bahas targetnya minimal kena berapa? Kita bahas minimal targetnya itu kena di BSB ya. And guess what? It happened. Gitu. It happened. Tapi gue punya data untuk membackup analisa gue kenapa menurut gue ada possibility yang besar kita akan terjadi koreksi yang dalam. Begitu. Dan akhirnya terjadi kan? Kena BSB. Waktu kena BSB gue bahas. Nih kita lihat ya, kalau sampai BSB jebol, siap-siap ada skenario 3 level kepedasan gue bilang. 30%, 50%, dan 70%. Itu berdasarkan apa? Data lagi. Itu ya. Itu terjadi di
Sini kita bisa lihat setelah terjadi overextended yang ekstrim di BTC itu bisa kena 30%, 50% atau 70% seperti di sini. Gitu. Di sini 70, di sini 30. Kita kasih datanya. Begitu. Nah, selama lu nggak bisa kasih data, lu cuma ngomong semua miskin, semua tuh tolol dan lain-lain, ya lu cuma ngebacot namanya, itu cuma ngedukun. Gitu. Jadi ini kayaknya udah yang terakhir kali gue bahas nih si Kenix ini karena udah annoying ya. Tapi ya intinya satu ya. Orang seperti lu tuh udah berapa kali di channel ini bolak-balik gitu ya. And ya ujung-ujungnya apa? Saat tidak kena tebak-tebakan lu hanya akan dengan kecut ya, dengan cupu, gak akan komen lagi gitu. Dan yang paling gua kesal adalah orang-orang seperti lu nih adalah orang-orang yang menjebak para newbies begitu loh. Karena kalau udah salah lu tinggal diem kan, tinggal diem, nggak wah sekarang ngebacotnya luar biasa, semua orang di spam ya. Tapi kalau sampai lu salah nggak kena segitu dan orang gimana nih yang kemarin bilang 67, lu akan diam 1000 bahasa. Itu yang banci menurut gua ya. Jadi ya terserah lu lah ya. Karena apapun itu orang masih ada kesempatan buat berubah ya. Banyak orang-orang yang tadinya dableknya luar biasa tapi bisa berubah ya. Ya tapi baik lagi semua di tangan lu begitu ya. Oke. Next dari BKNT, dukunnya lagi dicari, lagi dicariin pesulap merah bang. Ya ini nih, nih keluar, lihat, annoying kan? Nih, ada lagi tuh, iya ya, luar biasa ya. Ya tapi memang suka nggak suka, bull market bukan cuma profit, banyak juga mengeluarkan seperti ini ya, orang-orang ngedukun, orang-orang yang ngerasa market tuh di genggaman tangan. Sebenarnya lucu ya. Kalau mau dibilang si Kenix ini marah ke gue nggak ngerti kenapa. Karena kita di TCI itu nggak bullboy juga. Kita nggak merasa bahwa sebentar lagi BTC akan ke 200.000 atau ke 120.000. Nggak ada. Pertanyaan gue cuma satu. Kenapa harus 67.000? Kenapa nggak mungkin aja di MA50? Kenapa nggak di BSB? Kenapa nggak di tempat lain? Kenapa harus 67.000? Tapi langsung marah. Wah anjing, kripto bangsat. Bukan kripto ya, TCI bangsat. Katanya dasar yang kalian SDM rendah, receh ya. Semua dibacotin di sini. Karena cuma gue mempertanyakan, kenapa harus 67.000? Lu ngedukun 67.000? Gitu. Ya sekarang gini, harusnya jelaskan kenapa 67.000. Tapi nggak bisa dijelaskan kenapa ya, karena ujung-ujungnya hanya bacot gitu loh. Dan itu terjadi berulang-ulang. Begitu. Ya, sudahlah ya. Intinya apa? Ini adalah pesan buat gue dari para newbies. Gue nggak mungkin semua ini dia bacotan dia ini semua gue hapusin, nggak mungkin ya. Jadi ya pinter-pinternya lu para newbies jangan sampai kejebak sama orang-orang yang dukun, bisa melihat masa depan begitu ya. Karena ya lu lihat sendiri ya, sama lah kayak dukun-dukun yang ngejual pesugihan gitu ya. Kalau dipikir-pikir ngapain dijual pesugihan? Kalau dia bisa sugih sendiri gitu, ngapain dijual pesugihan? Artinya tidak berhasil begitu pesugihannya. Makanya dia harus jual ke orang lain kan. Ya begitulah ya. Jadi dukun tuh memang kanker ya, kanker market ya. Oke, beres. Kita langsung masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara tuh mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita mulai dengan render ya. Untuk render